Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi Pak. Iya, silakan masuk. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih Pak. Iya. Oke, selamat siang ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan kamu hari ini. Bagaimana kabar kamu dan juga perasaan kamu setelah sesi terakhir kita? Alhamdulillah lumayan Pak. Saya mulai bisa atur waktu lagi. Udah terlalu tertekan kayak dulu. Cuma kadang masih merasa capek juga. Kayak semangatnya turun begitu. Iya, iya. Naik turun itu hal yang wajar. Setiap perubahan memang butuh waktu dan juga tenaga. Tapi saya bisa melihat dari caramu berbicara ada sedikit ketenangan yang baru hari ini. Iya, mungkin karena sekarang saya tidak terlalu maksa diri lagi Pak. Tapi tetap saja kadang saya susah pikir apa saya memang bisa berubah gitu. Dari yang saya lihat sejauh ini, kamu sudah punya kemampuan dalam merefleksi diri yang cukup baik. Tidak semua orang bisa sejujur itu dan mengakui rasa lelah dan juga kebingungan. Itu tanda bahwa kamu sebetulnya punya kesadaran yang matang dan juga kamu tahu kapan sedang butuh istirahat dan juga kapan waktunya untuk kembali melangkah. Serius Pak, saya malah mikirnya saya ini lemah, tidak bisa disiplin kayak teman-teman yang lain. Hmm. Kadang kita salah menilai diri sendiri karena membandingkan dengan orang lain, padahal kemampuan menyadari kelelahan itu justru kekuatan yang bisa berhenti dan menatap ulang arah langkahnya. Biasanya lebih tahan lama dalam menempuh perjalanan. Hmm, kalau dipikir-pikir ya juga ya Pak. Waktu saya terus maksa belajar tanpa istirahat itu malah makin tidak fokus. Nah, sedangkan waktu saya istirahat justru mulai bisa memikir yang lebih jernih. Itu artinya kamu sedang belajar mendengarkan tubuh dan juga pikiran kamu sendiri. Itu langkah yang sangat berarti. Kalau kita berbicara tentang semangat belajar, sebetulnya ada beberapa hal umum yang biasanya itu mempengaruhi naik turunnya motivasi seseorang. Biasanya ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu kondisi fisik, kondisi emosi, dan makna dari tujuan itu sendiri. Maksudnya gimana ya Pak? Begini, kadang motivasi itu turun bukan dikarenakan kamu malas, tapi
karena tubuhmu itu butuh istirahat. Kondisi fisik yang lelah bisa menurunkan fokus dan juga mood kamu. Jadi kalau kamu merasa kehilangan semangat, coba diperiksa kembali. Apakah tubuh kamu itu sudah cukup istirahat atau tidak? Iya, biasanya kalau saya sudah capek sekali itu rasanya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hal itu yang pertama. Lalu yang kedua, emosi. Kalau emosi sedang penuh, entah dikarenakan tekanan tugas, konflik dengan teman, ataupun ekspektasi keluarga, semangat belajar bisa terpengaruh. Jadi menjaga emosi itu sama pentingnya dengan menjaga waktu belajar. Kadang saya memang kepikiran omongan orang seperti itu Pak, kayak dibilang malas, tidak punya arah, itu bikin saya terasa tambah down. Hmm, iya, sebetulnya itu hal yang wajar. Tapi ingat, ucapan orang lain tidak selalu menggambarkan kenyataan. Mereka hanya melihat dari permukaannya saja, sedangkan kamu tahu betul perjuangan yang kamu lalui itu seperti apa. Iya Pak, saya kayaknya terlalu sering dengar omongannya orang sampai lupa dengar diriku sendiri. Jadi kamu mulai sadar bahwa kalau semisalnya tak lalu banyak mendengarkan penilaian orang, justru membuat kamu menjauh dari dirimu sendiri. Iya Pak, mungkin itu yang buat saya lelah selama ini. Hmm, itu kesadaran yang sangat penting. Artinya kamu mulai kembali ke pusat dirimu, dan itu tempat yang paling tepat untuk menemukan hal baru. Yang ketiga, soal makna. Kadang motivasi kita itu turun bukan karena kita itu gagal, tapi karena lupa kenapa kita memulai ini. Kalau kamu ingat lagi alasan awal kamu belajar, mungkin semangat itu bisa tumbuh kembali. Awalnya saya cuma ingin membahagiakan orang tua Pak, tapi lama kelamaan saya merasa kayak belajar cuma buat mereka, bukan buat saya sendiri gitu. Dan sekarang kamu ingin menemukan alasan yang betul-betul datang dari dirimu sendiri, begitu. Iya Pak, saya ingin punya tujuan yang bikin saya semangat tanpa harus menunggu untuk disemangatin sama orang lain. Itu keinginan yang sangat baik, karena motivasi yang paling kuat memang datang dari dalam diri sendiri. Kamu sudah mulai mengenali dirimu lebih dalam, dan itu proses yang luar biasa. Tidak semua orang bisa sampai di tahap ini. Untuk sekarang, cukupkan dulu dengan menyadari bahwa kamu itu sedang tumbuh. Tidak harus cepat dan juga tidak harus sempurna. Pelan-pelan saja, nikmati prosesnya dan percaya hasilnya. Terima kasih Pak, rasanya lebih ringan setelah bicara seperti ini. Hmm. Saya ingin bantu kamu melihat beberapa celah lain untuk menguatkan langkah kamu
Tapi untuk sekarang cukup sadari bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, kamu sedang berada di fase yang disebut transisi perubahan. Biasanya seseorang yang mulai bangkit akan mengalami rasa bimbang atau semangat muncul lalu turun lagi. Itu bukan tanda gagal, tapi tanda kamu sedang adaptasi dengan lingkungan kamu yang barusan saja kamu hadapi. Iya Pak, tapi kadang saya masih bingung juga, soalnya meski saya tahu harus mulai dari diri sendiri, tetap saja rasanya susah buat jalan terus. Transisi perubahan maksudnya kayak fase naik turun gitu ya Pak? Tepat sekali, sama seperti orang yang baru belajar berlari, pasti sempat tersandung. Tapi tersandung bukan berarti tidak bisa berlari, melainkan sedang belajar menyeimbangkan langkahnya. Jadi kalau saya semangat terus, kalau misalnya saya semangat terus, malas terus, semangat lagi, itu normal gak Pak? Sangat normal. Yang penting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu mau kembali bangkit lagi untuk melanjutkan apa yang ingin kau capai. Pak, kalau boleh tahu, apa semua orang bisa berubah kayak gitu? Maksudnya bisa jadi lebih baik tidak? Setiap orang bisa berubah, tapi perubahan itu bukan menjadi orang lain, melainkan menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kadang kita menunggu motivasi datang, padahal yang lebih penting itu adalah memulainya dari langkah-langkah yang kecil dulu. Langkah kecil ya Pak, tapi kalau saya takut gagal lagi. Jadi sebetulnya kamu itu ingin mencoba ya, tapi rasa takut akan kegagalan masih menahan kamu ya. Iya Pak, saya takut kecewa lagi sama diri saya sendiri. Kalau kamu merasa gagal, itu tandanya kamu sedang memikirkan hasil. Tapi coba kamu alihkan fokusmu ke proses. Tidak apa-apa gagal, yang penting kamu tahu kalau setiap langkah tetap membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Kadang orang yang takut gagal justru yang punya potensi keberhasilan, karena dia peduli terhadap apa yang dia lakukan. Berarti rasa takut itu bukan musuh ya Pak? Betul, rasa takut itu guru yang baik. Ia mengajarkan kita untuk berhati-hati, tapi juga mengingatkan bahwa kita punya sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Saya baru sadar Pak, selama ini saya sibuk melawan rasa takut itu, padahal mungkin saya cuma perlu belajar jalan
perlu belajar dari rasa takut itu. Seperti itu mungkin Pak. Cepat sekali. Kamu tidak butuh untuk menghilangkan rasa takut, kamu hanya butuh berdamai dengannya supaya dia tidak lagi menahanmu untuk melangkah. Boleh saya menambahkan sedikit pandangan pribadi? Boleh Pak. Saya percaya setiap orang punya waktu yang berbeda untuk berkembang. Tidak semua bunga itu mekar bersamaan. Jadi jangan bandingkan proses kamu dengan proses teman-teman kamu yang sudah duluan menjadi bunga yang mekar sedangkan kamu belum mekar. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu. Karena setiap langkah kecil bila dilakukan secara konsisten dan tidak ditunda-tunda akan membentuk arah yang jelas ke depannya. Kalimat itu bagus Pak. Jadi kayak saya tidak harus buru-buru ya. Iya, kadang justru dalam langkah yang lambat kita bisa melihat jelas apa yang bagi kamu itu sebetulnya sangat penting sekali. Dan yang paling penting, perubahan bukan soal cepat, tapi soal setia dengan proses kamu sendiri. Kayaknya saya mulai mengerti sekarang Pak. Saya cuma perlu lebih sabar sama diri saya sendiri. Itu kesadaran yang sangat luar biasa. Kadang kesabaran pada diri sendiri justru itu adalah tanda keberanian yang sesungguhnya. Setelah kamu memahami pandangan ini, saya ingin bantu kamu melihat bagaimana cara menerapkannya lewat contoh ataupun latihan sederhana yang bisa dapat kamu lakukan secara otodidak. Karena pemahaman itu penting, tapi pengimplementasiannya lah yang membuatnya menjadi hidup. Baik Pak, saya siap. Tadi kamu bilang takut gagal dan juga kadang ragu untuk melangkah. Boleh saya berikan satu contoh sederhana tentang hal ini? Boleh Pak. Saya malah ingin mendengarnya. Coba kamu bayangkan, seseorang yang sedang belajar memainkan gitar, awalnya jarinya kayak kaku, suaranya fals, tidak masuk dengan nada, dan kadang ia tidak merasa tidak pernah bisa. Tapi setelah latihan yang begitu konsisten, yang dimana minatnya akan untuk bisa menguasai gitar ini itu setelah beberapa minggu latihannya itu terbayarkan. Dia mulai bisa memainkan gitar dan jarinya juga tidak lagi kaku, dan dia punya intonasi nada selaras dengan musiknya. Jadi kuncinya bukan soal cepat bisa ya Pak, tapi soal terus latihan, begitu ya? Betul, hidup juga begitu. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, akan tetapi prosesmu hari ini sedang mempersiapkan kamu untuk
keberhasilan di masa depan. Kalau boleh saya berbagi sedikit pengalaman pribadi, dulu saya juga pernah ada di posisi yang mirip dengan waktu kuliah. Saya sempat kehilangan arah, nilai turun, semangat hilang, dan saya merasa tidak pantas untuk jadi siapapun. Dan juga saya berulang kali patah semangat. Serius ini Pak, saya kira Bapak dari dulu sudah yakin terus. Tidak, justru dari pengalaman jatuh itulah saya belajar. Ada satu momen yang saya ingat. Saya duduk sendiri di perpustakaan, menatap tumpukan buku, dan berpikir, saya bisa pilih di sini. Saya bisa pilih di sini untuk berhenti atau mulai lagi, mulai untuk kembali bangkit, namun pelan-pelan saja. Akhirnya mulai pada saat itu saya mulai dari hal-hal yang kecil, baca satu bab per hari, perbaiki cara belajar sedikit demi sedikit, dan tidak tidak langsung berhasil. Kadang mood saya juga itu naik turun juga, akan tetapi pada akhirnya juga pelan-pelan hidup saya mulai berubah. Jadi kalau kamu merasa sedang lelah, ingat, bahkan orang yang membimbingmu pun pernah tersesat di jalan yang sama. Bedanya saya memilih untuk terus melangkah, dan saya percaya, dan kamu pun juga bisa. Cerita Bapak jujur bikin saya agak lega. Jadi saya kayak tidak sendirian ya. Iya, kamu itu tidak pernah sendirian. Banyak kok orang yang pernah ada di titik yang sama, dan mereka berhasil keluar karena satu hal: mereka percaya, mereka punya mindset bahwa saya masih layak untuk mencoba. Saya ingin kamu tahu, kamu sudah melakukan hal besar hari ini. Mungkin kamu belum menyadarinya saja, tapi keberanianmu untuk jujur, untuk datang ke sini, dan untuk mengakui rasa ketakutanmu itu adalah langkah yang sangat luar biasa. Saya cuma cerita saja Pak. Iya, tapi tidak semua orang itu mampu menceritakan luka dengan jujur. Kadang keberanian terbesar bukan untuk melawan dunia, tapi untuk mengakui isi hati kamu. Apalagi isi hati kamu sendiri kan. Iya Pak. Jadi mulai hari ini cobalah beri penghargaan pada dirimu, sekecil apapun kemajuanmu. Contohnya, kalau hari ini kamu bisa bangun lebih pagi, kerjakan satu tugas tanpa menunda, atau berani menatap orang saat bicara. Rayakan itu, karena setiap kemajuan kecil adalah tanda kamu tidak berhenti. Bapak tahukah, baru kali ini saya merasa didengar tanpa dihakimi. Rasanya agak lega Pak begitu. Itu karena kamu memang layak didengar. Kamu tidak butuh penghakiman, kamu tidak
dan juga kamu hanya butuh ruang untuk tumbuh. Kamu punya kekuatan yang kadang kamu itu sembunyikan dari diri kamu sendiri. Tugas saya bukan membuatmu kuat, tapi membantu kamu melihat kekuatan itu lagi. Terima kasih Pak. Rasanya sekarang saya mulai percaya lagi sama diri saya sendiri. Itu hal yang paling saya harapkan, karena kalau kamu sudah mulai percaya pada dirimu, dunia pun akan mulai percaya pada kamu. Kamu sudah memahami banyak hal hari ini tentang rasa takut, perubahan, dan cara menerima diri. Sekarang, bagaimana kalau kita coba rumuskan langkah kecil yang bisa kamu ambil ke depan? Tujuannya, pemahaman ini tidak berhenti di ruang ini saja. Boleh Pak, saya juga ingin punya arah yang jelas ini. Baik, kita akan mulai merumuskan tujuan bersama, dan saya akan bantu kamu dengan latihan-latihan kecil supaya kamu bisa melatih keberanian dan juga ketegasan kamu sehari-hari. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke tahap perumusan tujuan sekarang? Siap Pak. Tadi kamu menyebut ingin punya arah tujuan yang jelas. Sekarang mari kita rumuskan bersama apa yang ingin kamu capai setelah sesi ini. Tidak usah langsung yang wah, langsung yang besar begitu. Tidak usah. Yang penting realistis dan fleksibel dan bisa kamu lakukan kapan saja dan tidak memberatkan kamu. Mungkin saya mau bisa lebih berani berbicara di depan teman-teman saya, depan orang banyak. Kadang saya sudah punya ide tapi malah ide itu seperti hilang. Kemudian akhirnya saya diam karena takut disalahpahami. Itu tujuan yang baik. Jadi kamu ingin melatih keberanian untuk mengungkapkan pendapat dengan tenang dan percaya diri, begitu? Iya Pak, tapi tanpa harus takut dianggap so tahu gitu. Jadi kamu ingin belajar menyampaikan pendapat secara tegas, tapi tetap menghargai orang lain. Iya betul Pak. Baik. Jadi tujuan utamamu saat ini adalah melatih keberanian untuk berbicara dengan asertif dan menghargai diri sendiri tanpa harus takut dinilai oleh orang lain, apalagi teman-teman kamu ya. Oke, baik. Sekarang kita coba latihan sederhana ya. Coba kamu bayangkan kamu sedang di kelas dan teman-teman Iya, Pak. kamu memberikan pendapat yang menurut kamu itu kurang tepat. Biasanya kamu diam, namun pada kali ini itu kamu ingin menyampaikan pendapat kamu dengan tenang. Nah, coba ucapkan kalimat kamu dengan cara yang sopan tapi tegas. Baik Pak, mungkin saya akan bilang begini, seperti ini tuh. Terima kasih, pendapatmu bagus.
tapi saya punya pandangan lain. Boleh saya tambahkan? Mungkin seperti itu, Pak. Bagus sekali. Kalimat itu menunjukkan keberanian, penghargaan terhadap orang lain, dan juga kejelasan diri kamu. Sekarang coba ucapkan lagi dengan suara yang sedikit lebih mantap. Bayangkan kamu betul-betul yakin dengan diri kamu sendiri. Baik, terima kasih. Pendapatmu bagus. Tapi saya punya pandangan lain. Boleh saya tambahkan? Nah, lihat kan? Iya. Suara kamu tadi jelas, tenang, tidak menantang. Itulah asertif. Jujur terhadap diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain, apalagi mau sampaikan menjatuhkan teman-teman kamu. Rasanya aneh, Pak, tapi lega juga sih. Wajar. Awalnya memang terasa canggung, tapi nanti kalau kamu sering latih, itu akan menjadi bagian dari diri kamu sepenuhnya. Ingat, bersikap asertif bukan berarti kamu itu keras kepala, tapi kamu menghargai diri kamu sendiri sekaligus orang lain. Dan dengan latihan seperti ini, kamu sedang menumbuhkan keberanian yang matang, bukan keberanian yang meledak-ledak. Kalau kita rangkum perjalanan kamu hari ini, kamu sudah melewati proses yang luar biasa. Dari kebingungan dan ketakutan di awal, kamu belajar mengenali perasaan kamu, menerima kekurangan kamu, dan menemukan cara baru untuk bergerak melangkah. Kamu sekarang tahu bahwa perubahan itu tidak mesti harus sempurna, cukup setia dijalani. Kamu hanya butuh percaya sama proses kamu dan yakin dengan hasilnya. Iya, Pak. Saya juga merasa lebih tenang sekarang, Pak. Kayak sudah tahu arah. Saya sudah tahu arah yang saya mau jalani. Walau jalannya masih panjang begitu. Itu tanda baik, karena orang yang bisa menerima diri apa adanya biasanya akan menemukan kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kadang hidup ini itu seperti menulis di atas pasir. Angin akan berusaha menghapusnya, ombak akan datang menyapunya. Tapi kalau kamu terus menerus dengan keyakinan, jejakmu akan tetap tertinggal. Yang penting bukan seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa tulus kamu mau mencoba lagi setiap kali kamu gagal. Karena setiap langkah kecil kamu hari ini adalah doa yang diam-diam sedang dikabulkan oleh waktu. Terima kasih, Pak. Rasanya saya udah tidak merasa takut. Mulai lagi. Itulah tujuan kita hari ini. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya butuh berani melangkah. Sampai di sini
dulu ya sesi kita hari ini. Saya percaya kamu akan membawa semangat ini ke langkah berikutnya. Dan kalau suatu hari nanti kamu mulai ragu lagi, ingatlah kamu sudah pernah sampai sejauh ini dengan kekuatan kamu sendiri. Saya ingat itu Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Itu, Pak. Ayo.